Saya akan memanggil tuan rumah acara ini, Ubedillah Badrun, dosen sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta. Dan selanjutnya kita akan berbincang cukup banyak. Tapi sekali lagi teman-teman, mohon diingat ini karena acara memang lebih kepada kita berhalal bihalal gitu ya. Ini nggak ada terminologi Arabnya kan ya Pak Sukidi sebetulnya ya. Halal bihalal tuh ya. Pokoknya di siang ini berarti halalnya halal, kira-kira gitu kan. Itu yang dulu dirangkum oleh para pendiri bangsa itu kan, kenapa harus bertemu. Jadi artinya percakapan apapun hari ini menjadi halal gitu. Bung Ubed silakan. Mana Ubed? Oh dari sini. Silakan situ. Sekali. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Saiful Mujani, ini guru besar politik dan guru kita semua. Ini ada Romo Setio ya, yang juga sangat konsen dengan isu-isu pemikiran etika, politik, moral. Kemudian Prof. Sukidi, guru pemikiran saya juga, baik langsung maupun tidak langsung karena beliau sangat konsen dengan isu-isu politik kebangsaan. Dan saya Isa Bahawi juga, saya berkali-kali menjadi panelis di beberapa media ya, pada isu-isu politik terorisme dan isu-isu Timur Tengah ya. Juga hadir di tengah kita ada Mas Dipo Satria Ramli, adalah pengamat ekonom muda yang mulai galak juga sekarang. Ada Mas Aris, juga terima kasih Mas Aris yang konsen dan berbagai pemikiran-pemikiran baik. Inisiator utama dari kegiatan ini sebetulnya adalah Bung Ray Rangkuti. Nah, tepuk tangan buat Bung Ray Rangkuti. Jadi kita diskusi santai waktu itu sambil ngobrol makan. Ini kok presiden kita ini memberikan semacam ancaman gitu ya. Mau saya tertibkan gitu ya. Makanya kemudian apa Bung Ray bilang, sepertinya kita perlu buat semacam hal bihalal dengan isu itu. Karena kalau tidak direspon, ini bisa kebablasan. Kan setelah itu kemudian ada penyiraman air keras. Jadi pola patriarki dan patron klan dalam politik kita itu bisa ditafsirkan ngaco oleh bawahannya kan. Kata ditertibkan itu ditafsirkan bisa dengan siram air keras. Kata ditertibkan bisa diculik ya kan. Ngomong nyulik-nyulik jadi ingat masa lalu. Ini ada udah Ferry Amsari juga yang datang jauh-jauh dari Universitas Andalas ya. Sumatera Barat, Mas Sarif Susanto juga. Jadi ini sebetulnya cukup banyak yang memberikan persetujuan pada agenda ini, Mas. Ini ada Bung Tenri Firman, Cak Wakil Kamal ya, yang juga konsen dengan hukum tata negara. Ini sebenarnya saling antara Cak Wakil dengan Uda Ferry itu punya hubungan meta logika di antara keduanya karena lahir dalam tradisi hukum yang sama. Teman-teman media yang saya hormati dan ini teman-teman dari Serikat Pekerja Kampus juga hadir. Yang lain salam dari Prof. Mahfud MD, juga dari Prof. Busro Mukodas, dari Prof. Koni, dan sejumlah pengamat lain yang sebetulnya ingin sekali hadir di ruangan ini. Ingin sekali hadir, tapi apa daya situasi yang tidak bisa memungkinkan. Ini beberapa pengamat lain yang dalam isu sosial juga ada Yusuf Blegur, ada Lucius Karso,
ya, yang fokus pada isu pemilu dan lain-lain. Beberapa on the way ya, yang juga akan hadir di sore ini, termasuk ekonom Antoni Budiawan dan lain-lain. Saya kira itu saya sebutkan dari Prof. Saiful Mujani, karena isu yang diangkat juga hal pengamat begitu, yang bakal ditertibkan itu. Jadi kalau ada Prof. Saiful, ada Romo, ada Prof. Sukidi itu paling tidak yang menertibkan nggak jadi gitu. Jadi wah ini luar biasa. Jadi guru besarnya sebagai simbol etik kita untuk sama-sama bagaimana menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Di problem politik kita begitu luar biasa, Prof. Karena saya jadi teringat tulisannya Thomas Friedman di New York Times itu. Dia menulis satu artikel penting judulnya The Messy State gitu. Negara berantakan itu. Amburadul. Saya juga heran mengapa sekian puluh tahun, hampir 30 tahun ya pasca reformasi, Republik ini kok makin ngaco itu. Itu apa yang terputus dari tradisi intelektual yang kuat dengan praktek politik itu saya heran. Ada apa sebenarnya di Republik ini? Yang dampaknya kan sebetulnya banyak. Dampak dari performa politik yang buruk, ini kan dampak pada ekonomi, dampak pada masyarakat kecil, dampak pada bahkan generasi Z, teman-teman Gen Z yang tidak punya, hampir sekarang banyak yang tidak punya harapan. Yang mengalami sakit gangguan jiwa, jumlahnya sampai puluhan juta kan. Itu Gen Z. Jadi ini situasinya sebetulnya sangat mengerikan. Di tengah situasi yang mengerikan, ya korupsi masih terus terjadi. Bahkan MBG dipertahankan gitu. Hingga sampai ada apa di balik itu semua. Padahal kritik dari publik terus menerus. Teman-teman serikat pekerja banyak yang bersuara dengan kondisi sekarang dengan luar biasa kondisinya. Jadi itulah sebabnya kemudian kita ingin silaturahmi pemikiran untuk menolak segala bentuk represi dengan narasi ditertibkan. Itu kan narasi mungkin itu represi simbolik ya, yang pada akhirnya akan membuat proses represi simbolik itu menjadi represi yang koersif begitu. Teman-teman sudah banyak mengalami, ya, sudah mulai dikuntitin, Prof. Ya banyak, hampir semuanya sini. Ada saya, ada Bung Rey, semuanya. Kita udah very. Sudah mulai ada orang-orang yang kok selalu intensif berada di dekat kita. Padahal dia bukan penduduk di sekitar kita. Gitu. Udah banyak. Bukan di tempat kerja kita. Gitu. Bukan, jadi intensitas untuk memantaunya tuh makin tinggi. Ada yang dikirimin macam-macam. Dari kepala babi sampai kepala kambing macam-macam. Teror yang dialami oleh Andri Yunus juga adalah peristiwa empirik yang menunjukkan bahwa represi simbolik itu berubah menjadi represi koersif yang luar biasa dilakukan oleh aktor-aktor di belakang itu. Jadi mungkin itu pengantar dari saya, nanti setelah ini mungkin Bung Ray dulu untuk menyampaikan beberapa hal penting, dan kami mohon untuk teman-teman para analis, para ilmuwan, para guru besar untuk juga memberikan pandangan penting tentang kondisi sekarang, apalagi di tengah situasi global geopolitik yang sangat memprihatinkan sekarang. Mengapa kemudian Prabowo kok ngotot masih terus berada di BOP misalnya? Mengapa kemudian tidak juga keluar dari agreement on reciprocal trade itu? Jadi banyak hal-hal yang aneh, yang secara rasional, saintifik tuh harusnya ini nggak dilakukan oleh rezim ini. Maka kemudian kita berpikir ini memang rezim yang anti intelektual gitu. Kira-kira itu, bro. Jadi saya kira ini ruang merdeka untuk kita semua untuk berbicara,
anggap saja seperti pandangannya siapa? Habermas. Ini adalah public sphere kita untuk membuat kita lebih merdeka dan merasa kita guyup dan banyak kawan-kawan. Bahwa kita tidak sendirian. Bahwa korban tidak sendirian. Bahwa teman-teman para cendekiawan yang memilih jalan intelektual ini tidak sendirian. Makanya ini bagian dari merawat jejaring dan terus kita berupaya untuk menyelamatkan Republik dari kerusakan di masa depan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bung Ubed. Teman-teman kalau melihat ini ya, apa istilahnya nih, poster atau apa ya, ditertibkan gitu. Ini bukan typo nih, gitu. Iya, tertib pakai P ini bukan typo nih, gitu. Ini karena salah mendengar waktu videonya diputar. Coba putar gitu ya kan. Pengamat-pengamat itu kita akan tertibkan. Nah, jadi yang nulis tuh nyangka yang lafal yang benar tuh pakai P, gitu. Coba dicek lagi video itu ketika itu ya, ketika presiden bicara tertibkan itu memang tertib gitu. Gue belain lah Kamal, tenang aja. Ya, saya kira oke, tadi terima kasih ya Bung Ubed. Kita akan masuk untuk sebelum biasanya begini, sebuah percakapan tuh harus ada ini ya, setting the tone-nya lah gitu. Untuk memulai kita mau masuk dari mana, apalagi persoalannya begitu kompleks. Kita memiliki pemimpin dengan kebijakan yang sedari awal sudah bukan saja dipertanyakan, dikritik gitu ya. Nah, kompleksitas ini harus kita masuki dengan apa ya? Dengan seksama tapi cepat gitu. Karena masalahnya kalau dibiarkan terus-menerus akan ya lebih panjang, benangnya lebih ruwet, lapangannya lebih becek, lumpurnya lebih dalam dan seterusnya. Jadi saya kira untuk setting the tone ya, percakapan for informal atau relax kita siang ini, saya persilakan Profesor Sukidi. Silakan Mas. Habis itu. Memang urutannya dari kiri. Kalau dari saya dari kanan, kayak baca Quran kan gitu loh. Jadi mengaji dari alif, berbicara mulai dari Sukidi. Ah itu ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaknai pertemuan pada siang ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mencintai tanah air. Karena itu komunitas pengamat yang hadir pada siang ini saya sebut sebagai komunitas yang patriotik. Patriotik adalah semangat untuk selalu mencintai dan meletakkan kepentingan negara di atas segalanya. Sebagai komunitas yang patriotik, maka kita melakukan apa yang disebut sebagai dialog, persuasi pikiran dengan cara yang beradab. Dan itu sebabnya kita disebut sebagai civil society, itu karena kita mencintai satu keadaban, satu masyarakat yang beradab, masyarakat sipil yang hari ini kumpul dan berdiri tegak untuk melawan apa yang saya sebut sebagai the specter of totalitarianism, hantu totalitarianisme. Jadi kita berdiri kumpul di sini adalah semangat perlawanan untuk melawan hantu totalitarianisme. Sahabat silam, hantu totalitarianisme itu membunuh demokrasi di Eropa dan akhirnya demokrasi
tunduk dan menyerah pada kekuasaan yang totaliter. History doesn't repeat itself, kata Mark Twain, but it does rhyme, tetapi ia berirama. Sejarah totalitarisme memang tidak berulang, tetapi ia berirama. Totalitarisme hari-hari ini bekerja melalui instrumen teror. Teror itu bukan sekedar the essence of totalitarianism itself, kata Hannah Arendt, tapi lebih dari itu, ini adalah praktek totalitarisme yang menebar iklim ketakutan kepada mereka yang bersuara kritis. Di antara mereka yang bersuara kritis adalah yang disebut dengan pengamat ini. Jadi saya memaknai komunitas pengamat sebagai komunitas yang patriotik, karena kita berdiri tegak melawan hantu totalitarisme yang bekerja melalui teror itu sendiri. Teror untuk menebar ketakutan agar tunduk pada kekuatan yang totaliter. Kekuatan totaliter itu berhasrat untuk menguasai pikiran dan kekuatan dalam satu masyarakat agar tunduk pada kehendak totalitarisme. Ada banyak yang sudah tunduk, terutama elit ormas, yang mereka lebih menghamba pada kekuasaan, menjadi apa yang oleh Imam Ghazali sebut sebagai ulama su', ulama yang lebih dekat pada kekuasaan dan menjadi abdi dalam dari kekuasaan itu. Kita tidak mau tunduk pada kekuasaan yang totaliter itu. Itu pertama, totalitarisme bekerja melalui teror. Dan kita berdiri tegak di sini untuk melawan segala bentuk teror yang itu mengkhianati cita-cita republik demokratis yang disandarkan pada aturan hukum. Tidak ada dalam sejarah kita di mana teror itu dipakai secara sah dan legal untuk menghakimi mereka yang berbeda pendapat. Para pendiri republik selalu menggunakan cara-cara yang beradab, yang civilized untuk mengatur republik ini. Karena itu kita menolak segala bentuk teror, karena itu bertentangan dengan cita-cita negara ini didirikan, yaitu adalah membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Itu pertama. Yang kedua adalah kita berdiri di sini karena kita ingin berada di barisan terdepan untuk melawan totalitarisme yang bekerja melalui tirani. Dan ini mengingatkan saya pada guru Saiful Muzani, yang tentu saja di usianya senja yang semakin sepuh, semakin kritis pada Saiful protes, masih muda. Padahal yang saya maksud adalah guru beliau, Bill Liddell, yang semakin sepuh tapi pikirannya lebih tajam dibanding kita. Dari Ohio, Bill Liddell justru memberikan alarm bahaya totalitarisme. Indonesia, kata Bill Liddell, menyerupai negara totaliter. Tandanya adalah akumulasi kekuasaan di tangan satu atau segelintir orang. Dan itu bagi Bill Liddell sudah memenuhi definisi basic tentang totalitarisme. Ini mengingatkan saya karena Bill tumbuh dalam tradisi Amerika, mengingatkan saya pada James Madison ketika menulis dalam The Federalist Paper, satu kosakata yang begitu ditakuti oleh para pendiri Republik Amerika adalah tirani itu sendiri. Tirani itu adalah, kata James Madison, akumulasi kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, di tangan satu atau segelintir orang.
Karena itu sejarah Republik Amerika adalah menyerupai sejarah Republik Indonesia, yaitu adalah republik demokratis yang disandarkan pada the rule of law, yang didesain sengaja untuk melawan munculnya tirani. Dalam konteks Indonesia, tirani adalah terefleksikan pada penguasa kolonial yang bertindak di atas hukum, lawless society, lawless nation, bangsa yang tidak punya hukum, yang tidak beradab, dan kita rasakan hari-hari ini praktek tirani yang tercermin pada bagaimana kekuasaan itu terakumulasi di tangan satu atau segelintir orang. Dan tanpa disadari banyak orang, inilah sebenarnya yang Bill Liddell sebut sebagai totalitarisme. Indonesia menyerupai negara totaliter karena akumulasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Sehingga itu berlawanan dengan semangat demokratis yang diwariskan oleh Ibu dan Bapak pendiri Republik. Nah, dua inilah sebenarnya yang saya melihat sebagai tantangan besar yang kita hadapi. Karena itu kita kumpul untuk melakukan apa yang oleh Henry David Thoreau sebagai civil resistance, perlawanan sipil, perlawanan yang beradab, yang melawan teror, melawan segala bentuk akumulasi kekuasaan yang terakumulasi di tangan presiden dan the willing allies, sekutu politiknya. Dan karena itu kita melawan, karena itu tidak sesuai dengan cita-cita demokratis yang diwariskan oleh para pendiri Republik itu sendiri. Nah, kita perlu bergandengan tangan untuk memperluas apa yang kita sebut sebagai civil resistance ini, perlawanan yang sipil, yang beradab, melawan segala bentuk teror, melawan segala bentuk tirani, sehingga ini adalah semangat yang patriotik itu sendiri. Mencintai tanah air, bakti pada Republik, justru karena ketika semua elemen kehidupan sudah dikuasai oleh negara, kita mampu berdiri tegak untuk melawan segala bentuk tirani dan teror itu sendiri. Dengan berkumpul bersama, bergandengan tangan, insya Allah kekuatan kita akan membesar, karena percayalah bahwa ada titik lemah dari strongman, the weakness of strongman. Dan rasa-rasanya titik-titik lemah dari strongman ini, kekuasaan yang otoriter dan totaliter itu sedang tersingkap di depan mata bangsa ini, yaitu adalah kebijakan populis yang gagal, kebijakan luar negeri yang tidak lagi bersindikan pada politik yang bebas aktif. Karena itu kita terpanggil karena rasa cinta kita pada tanah air. Saya tutup dengan pesan dari Bung Hatta. Ketika Bung Hatta di usia 26 tahun menutup pledoi Indonesia Merdeka dengan satu ungkapan yang saya teringat kembali karena kehadiran Duta Besar Belgia di rumah Bung Hatta dalam acara 1 abad Ibu Rahmi Hatta. Duta Besar Belgia ini langsung ditunjukkan pledoi Indonesia Merdekanya Bung Hatta. Di bagian penutup itu Ibu Halidah Hatta menunjukkan kutipan dari seorang penyair jangga besar dari Belgia yang dikutip oleh Bung Hatta dengan ungkapan, hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku, ia tumbuh dan berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Kita hadir di sini karena spirit mencintai tanah air, dengan amal, dengan usaha, dengan perjuangan bersama untuk bersatu melawan segala bentuk teror, untuk bersatu melawan segala bentuk tirani kekuasaan, untuk bersatu melawan segala bentuk kekerasan yang itu diatasnamakan penyelenggaraan negara. Enough is enough, cukup, saatnya kita melakukan perlawanan yang beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukidi, beberapa poinnya yang saya kira
ini akan jadi bukan hanya perenungan tapi juga motif ya untuk kita bertindak. Dan tadi disebutkan bahwa yang berkumpul di sini dan teman-teman yang tidak sempat menuju ke sini, para pengamat ini kan adalah pengamat yang patriotik gitu ya. Untungnya mereka nggak kaya. Kalau mereka kaya disuruh beli Patriot Bond. Gitu. Jadi yang untuk nyumbang negara gitu loh. Kalau Anda patriotik, tolonglah beli obligasi yang diterbitkan. Kan begitu pesannya. Jadi apa yang ingin atau harus dilakukan, sebaiknya harus ya, bukan ingin, adalah mencegah Republik ini dikuasai kembali oleh atau penguasa yang pikiran dan tindakannya adalah tirani. Teror yang terjadi pada aktivis HAM terakhir adalah Andri Yunus yang oleh majalah Tempo disebutkan sebetulnya sasarannya tidak hanya dia, ada teman Selios seharusnya datang ya, tapi mungkin lebih baik tidak gitu ya, untuk aman. Ya saya kira Bung Huda tadi mestinya, Nailul Huda mesti hadir. Tindakan teror oleh negara ini, karena tadi Mas Sukidi menyebutkan AREN, saya kira penting juga di garis bawahi bahwa justru ketika kekerasan digunakan, maka kekuasaan sudah hilang. Jadi kalau Presiden, Panglima TNI, Kepala BAIS, operator-operator intelijen, polisi dan sebagainya memikirkan mengenai menggunakan kekerasan, pada saat itulah justru karena kekuasaan sudah hilang dari tangan mereka. Artinya hari ini kita lihat pemerintahan Prabowo sudah tidak memiliki legitimasi apa-apa. Karena kalau orang yang legitim itu nggak perlu melakukan kekerasan agar seseorang atau orang lain atau warga negara patuh pada aturan untuk menjalankan apa yang disepakati. Kan kekuasaan begitu ya Mas Yukidi ya. Kekuasaan itu lahir dari kesepakatan kita bersama. Gitu. Yang dia nggak putus hanya pada saat pemilu. Gitu. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara ya, yang sampai hari ini masih berlangsung, itu ya artinya, dan ini saya kira tidak dibatas teoritis ya, bukan ada di dalam ranah filsafat semata, tetapi di dalam praktek politik gitu. Ya dia udah kehilangan legitimasinya. Gitu. Artinya kalau Prabowo masih jalan-jalan pakai uang negara gitu ya, pesawatnya dibiayai oleh pajak, dia sebetulnya sudah tidak memiliki hak untuk itu lagi. Gitu. Apalagi motifnya kan sesungguhnya hanya untuk memenuhi hasrat travelingnya aja, gitu ya kan. Tapi saya cek IG-nya nggak senora kita juga sih gitu. Dia jalan-jalan nggak selalu harus pasang status, nggak harus bikin konten gitu. Ada orang lain yang bikinin. Tapi poin besarnya saya kira itu, dia sudah kehilangan kekuasaannya. Karena kekuasaan itu telah tercerai-berai, sudah pecah. Kita sendiri sudah menariknya. Gitu. Begitu dia memaksakan makanan yang beracun untuk tetap dimakan oleh warganya. Dan bahkan dipaksain ya, bulan puasa dianterin ke rumah, nanti ketika WFH juga dianterin ke rumah, pemaksaan-pemaksaan dilakukan. Dan pada saat itu dia sebetulnya hanya seorang kepala administratif, tapi dia tidak ada di ruangan politik kita. Nah, saya cuma memberi pengantar pada soal-soal itu. Yang lebih akan bisa mendalami tentu saja adalah dosen filsafat saya, Romo Setio Wibowo. Terima kasih. Silakan Romo. Selamat siang teman-teman semua. Saya sebetulnya tidak punya ide apa-apa mau bicara siang hari ini ya. Karena memang masalahnya begitu banyak ya, dan kayak apa ya, sudah mau dibahas apa lagi begitu ya. Jadi pusing begitu. Tadi Mas Ubed ya yang mengatakan kok kita sampai situasi seperti ini tuh gimana ceritanya begitu ya. Kita sudah menikmati demokrasi lumayan lama ya, sejak 98, katakan sampai periode Jokowi pertama lah ya, sampai 2019 begitu ya. Kita sudah menikmati kebebasan ya, kurang lebih lah.
kesetaraan ya, kurang lebih lah. Lalu juga banyak hal-hal kemajuan-kemajuan yang dilakukan ya. Lalu tiba-tiba sekarang kayak kita dihadapkan dengan sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Misalnya Koperasi Desa Merah Putih itu yang ngurusi apakah Kementerian Koperasi? Kementerian Koperasi? Bukan toh? Kementerian Koperasi masih. Tapi yang jalanin kementerian atau Agrinas? Kementerian dan Agrinas. Lalu apa? Ya, kalau di bawah sih yang jalani memang biasanya tentara ya. Terus apa itu sekolah apa? Sekolah rakyat ya. Itu di bawah kementerian apa? Sosial kan? Di bawah Kementerian Sosial. Lalu MBG ini di bawah apa? Badan baru begitu ya. Nanam jagung di bawah siapa sekarang? Polisi ya, nanam jagung ya. Saya makin pusing ya, apalagi juga kalau saya bicara mengenai urusan pribadi, syarat jadi profesor gonta-ganti terus ya. Jadi saya ini mau maju harusnya bulan April ini ya, tapi Desember keluar aturan baru, jadi nggak bisa maju. Jadi kapan saya akan maju jadi profesor gitu ya. Jadi saya nggak tahu gimana kok kita tiba pada situasi di mana kayak rasionalitas tuh nggak ada gunanya. Kayak mikir tuh nggak ada gunanya. Tadi Bang Ubed bilang rejim anti intelektual ya. Mungkin yang di anti itu ya, yang dilawan itu intelektual yang mikir begitu ya. Tapi kalau intelektual yang tukang begitu, nah itu semua rajin ya, rajin mengikuti rejim ini ya. Jadi ada kesan bahwa kita mendidik ya, kita bekerja ya. Kalau saya ngasih kuliah setiap hari ya, ya masih idealis begitu ya, semangat gitu ya. Tapi kan dalam hati juga nggih opo begitu ya. Buat apa ini semua gitu ya. Karena juga nanti mereka jadi pinter juga nggak bisa jadi apa-apa kan. Yang jadi pejabat, yang jadi di partai, yang masuk birokrasi kan bukan orang-orang yang punya merit, yang punya jasa ya. Dulu waktu saya masih muda dibanding Bang Saiful. Ketika kami tahun 90-an itu belajar kuliah, kami itu optimis ya. Pengen banget cari ilmu, pengen ke luar negeri begitu ya. Kenapa? Karena ada harapan ya bahwa hidup yang lebih baik itu akan bisa kami peroleh. Ya lalu kan orang-orang angkatan saya kan bekerja di perusahaan asing ya, banyak ya di luar negeri, juga di Indonesia juga dapat jabatan bagus ya. Tapi entah kenapa sekarang ini, kalau saya mau memberikan semangat begitu kepada anak-anak muda, ayo belajar, ayo apa begitu ya. Ya dalam hati itu sambil agak miris gitu ya, karena kayak masa depanmu bukan di sini gitu ya. Kalau kamu pinter, mending kamu kuliah di luar negeri lalu kerja di luar negeri. Nggak usah pulang ke Indonesia, karena di sini nggak ada harapan. Ya. Jadi itu yang saya alami ya sebagai pendidik ya, bahwa betapa sulitnya sekarang kita itu untuk betul-betul menyemangati anak muda, Gen Z, Alpha ini untuk bekerja keras untuk ini, karena kita punya patriotisme gitu ya. Itu tadi istilahnya Bapak Sukidi ya. Kita punya patriotisme, tapi sekarang ini harus diakui ya, untuk menjadi patriotik itu harus berjuang Bang Sukidi. Harus meyakinkan diri gitu ya. Dan kenapa kita patriotik? Mungkin karena kita udah terlalu tua ya. Jadi kita udah nggak punya peluang mau kemana-mana lagi gitu ya. Sehingga terpaksa kita jadi patriotik ya. Tapi untuk anak-anak muda ini yang betul-betul bagi saya itu menjadi tantangan berat ya. Gimana ya caranya menyemangati anak ini. Memang sejak zamannya Jokowi, rejim bicara mengenai generasi emas ya 2045 ya. Tapi kita mikir bulan Mei depan aja udah deg-degan gitu ya. Apa yang akan terjadi bulan Mei, bulan Juni nanti ya. Gimana mau mikir 2045. Ya, jadi apa ya, saya merasa miris begitu ya. Saya terus terang berbicara di sini dari apa yang sehari-hari saya alami begitu ya. Seperti Bang Sukidi, nggak ada ambisi kekuasaan juga ya, nggak ada ambisi jabatan juga ya. Kita hanya sekedar menyuarakan akal sehat kita yang dimana di hari-hari ini rasanya makin lemes ya, rasanya makin berat ya. Rasanya masih harus meyakinkan diri bahwa Republik ini masih bisa survive gitu ya. Nah, sedikit untuk memberikan harapan supaya tidak terlalu gelap begitu ya. Jadi mungkin ini sedikit kuliah mengenai dialektika begitu ya. Karena saya mengajar filsafat, saya mengajar dialektika. Jadi katakan kalau pakai visinya Hegel ya, tesis, antitesis, lalu sintesis begitu ya. Orde lama katakan bisa kita lihat bersama Hegel sebagai sebuah tesis ya. Politik bebas, liberal, politik hebat ya, tapi ekonomi ambruk. Ya.
Saya ingat orang tua saya tahun 62, 63 itu harus antri beras, harus antri minyak ya, inflasi gila-gilaan begitu ya. Maka sebagai antitesis muncullah rezim Orde Baru. Antitesis ya, di mana politik ditindas, tetapi kemudian ekonomi bagus. Ya, kita mengalami ekonomi yang baik di Orde Baru ya, ada swasembada pangan ya, kita bisa makan 3 kali sehari ya. Generasi saya tidak pernah mengalami kelaparan ya. Ya tentu masih ada di sana sini, tapi secara umum kita ekonomi baik, sekolah-sekolah negeri bagus ya, kampus-kampus negeri bagus ya, sehingga generasi saya bisa sekolah kemana-mana. Tesis ketemu antitesis, muncullah sintesis, namanya Orde Reformasi. Ya, di mana ekonomi maju tapi tidak semaju Orde Baru ya, ada kemajuan tapi dikit ya. Politik kebebasan sudah lebih baik daripada Orde Baru, tapi juga tentu tidak seliberal di zaman Orde Lama dulu. Nah kata Hegel, sintesisnya adalah tesis baru. Maka Orde Reformasi ini akan memiliki antitesis. Ya. Apa yang akan terjadi? Mungkin mulai kita rasakan ya antitesis dari Orde Baru ini, dari Reformasi ini ya. Di mana demokrasi relatif yang kita nikmati, kemajuan ekonomi yang kita nikmati ini, bisa jadi antitesisnya nanti ekonomi makin baik seperti yang dikatakan rezim ya, atau politik juga makin bebas begitu ya. Kita semua kerasan, atau justru sebaliknya yang terjadi ekonomi hancur betul-betul hancur dan politik juga hancur betul-betul hancur ya, dalam tesis totalitarisme ya. Nah kalau yang kedua yang terjadi bahwa ternyata antitesa dari rezim reformasi adalah rezim di mana kita secara ekonomi kolaps, lalu secara politik juga kolaps ya, kita masuk dalam totalitarisme. Ya kalau kita memakai Hegel, ini kan tesis baru. Ya, jadi setelah periode totalitarisme akan ada antitesa baru. Di mana totaliter pasti akan memunculkan demokrasi dan ekonomi yang lebih baik. Jadi dalam kerangka itu sebetulnya kita tidak pernah kehilangan harapan. Terima kasih. Terima kasih Romo Setio, dan saya kira memang kehadiran para patriot ini ya, maksudnya pengamat patriotik tadi itu adalah memang selalu menumbuhkan harapan, tapi juga sekaligus menunjukkan ya, supaya nggak PHP kan ya, gitu. Tapi juga menunjukkan cara, menunjukkan jalan, yang tentu tidak tunggal saya kira. Kan yang mau dilawan katanya totalitarisme ya, jadi memang jalan keluarnya banyak untuk mengatasi persoalan sekarang. Tapi mungkin untuk menuju ke jalan yang banyak itu kan biasanya pintunya cuma satu ya Romo ya, gitu. Kalau kita keluar rumah kan pintunya cuma satu, jalannya sih banyak, gitu kan. Menuju ke Indonesia yang lebih baik, demokratis sebagainya, pasti banyak jalan. Tapi keluar dari rumahnya ini yang paling penting, gitu kan. Keluar pintunya itu gitu. Nah pintu sekarang kan dijagain oleh rezim yang sekarang, gitu loh. Oleh rezim yang nyaris menjadi rezim totaliter gitu, atau punya watak yang memenuhi syarat awal kira-kira gitu ya. Nah ini kan pintunya harus dibuka ya Mas Islah ya gitu. Ini yang paling galak sama Prabowo, saya kira harus habis ini beliau nih. Pintu ini kalau dijagain Prabowo kan berarti logikanya ngikutin Romo Setio ini logika gitu ya. Logikanya kan ya si penjaga pintu ini harus menyingkir dulu. Saya kira banyak jalan menuju bukan Roma, menuju kepada demokratisasi Indonesia dan kesejahteraan, tapi syarat paling awalnya itu loh Mas Islah, yang saya kira mungkin bisa dielaborasi. Silakan Mas Islah Bahrawi, seorang pengamat yang juga banyak menyoroti masalah terorisme, juga belakangan ini ya mendukdeng Prabowo dengan sangat keras. Silakan Mas Islah. Apa itu dukdeng itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua menyadari tentang proses-proses totalitarianisme yang terjadi di negara kita hari ini, kita rasakan semua. Saya ingat tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Ibar, bukan yang Al-Muqaddimah. Kalau Al-Muqaddimah sangat normatif. Tapi kalau di Al-Ibar diterangkan bahwa semakin kencang seorang pemimpin membangun dengan ketakutan, maka dengan sendirinya dia menabung keberanian dari orang-orang yang akan melawannya.
Dan itu terjadi di hampir semua pemerintahan yang totaliter. Semakin galak dia kepada rakyatnya, semakin cepat dia menyongsong kerubuhannya. Mencontohkan Sudan dan Mali, negara-negara Maghrib yang dicontohkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab itu. Semakin kejam dia kepada rakyatnya, maka sama artinya dia dengan membangun perlawanan dari rakyatnya yang semakin besar. Perang hari ini, kebetulan yang hari ini berperang ini wilayah saya runtang-runtung, ngopi, ngerokok. Mulai dari Irbil sampai ke Uni Emirat Arab sampai ke wilayahnya Houthi di Yaman Utara. Ini sebenarnya memang wilayah saya ketika saya berusaha untuk mencari teroris-teroris asal Indonesia yang mengatasnamakan Islam pasca ISIS. Di sini adalah wilayah yang saya sisir. Saya kira perang ini juga akan mempercepat terjadinya political unrest di negara kita. Ini akan bertemu antara absis dan ordinat, bagaimana ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh Prabowo dan situasi ekonomi yang akan kita songsong mau tidak mau akan sampai waktunya ketika BBM harus naik, ketika bahan pokok kemungkinan juga harus naik. El Nino 2 tahun ke depan itu akan membangun suffering yang luar biasa terhadap kebutuhan bahan pokok kita dan kemungkinan dolar akan digdaya menindas rupiah. Saya kemarin menukar karena anak saya mau berangkat kuliah ke Malaysia, saya nukar uang rupiah ke ringgit Malaysia. Ketika dia mulai kuliah 1,5 tahun yang lalu nilai ringgit itu masih 3.500. Kemarin saya nuker itu sudah 4.320. Kita dengan ringgit Malaysia saja sudah tidak ada apa-apanya. Keuntungan kita tidak ada. Ya ada sih ada. Mungkin pemain-pemain golf dari Malaysia sekarang banyak sekali di lapangan golf. Saya juga main golf sama seperti Bang Prof Saiful Mujani. Jadi saya tahu persis ini orang Malaysia lama-lama menjajah kita di lapangan golf. Dan saya betul-betul paling galak kepada Prabowo belakangan ini sampai ini saya mungkin sedikit cerita. Saya harus ceritakan ini. Tiba-tiba saya dihubungi oleh istana. Saya tiba-tiba dihubungi oleh istana, tapi saya pikir mereka akan marah-marah ke saya, tapi tidak saya perlu sebutkan namanya, kita tahu siapa di istana ini yang selalu beratasnamakan istana itu. Saya pikir akan marah, tapi ternyata dia berterima kasih karena saya sudah mengingatkan bahwa Prabowo lebih baik memperhatikan rakyatnya sendiri daripada hanya runtang-runtung dengan Trump. Dan mereka mengatakan dengan ini Pak Prabowo akan sholat Id di Aceh sesuai dengan sarannya Mas Islah katanya. Loh saya nggak menyarankan sholat Id di Aceh kok. Saya bilang coba lebih baik konsentrasi ke pemulihan pasca bencana di Aceh. Ya ini akan kita wujudkan dengan sholat Id di Aceh katanya. Di mana sholat Idnya? Di Masjid Baitur Rahman. Oh salah dong. Kalau mau lebih epik ya sholat Idnya itu bersama pengungsi di Pidi atau di Tamiang saya bilang. Oh iya akan kami pertimbangkan dan ternyata memang bersama pengungsi. Tapi sayangnya di situ lagi-lagi misleading information mungkin yang dia terima. Dia bilang sudah hampir 100% pengungsi Aceh tidak hidup di tenda. Tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Jadi kalau menurut saya Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku. Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, enggak.
Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ato'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti Kopdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya. Ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kan kita nggak tahu. Saya terus terang bisa saja mengkritik siapa saja. Meskipun saya sempat jadi tenaga ahli di Mabes Polri yang pada akhirnya memang dicopot. Gara-gara dukung Pak Mahfud di Pilpres. Saya kira ini kemudian menjadi resiko-resiko yang saya sejak dulu memang kritis juga kepada polisi. Saya kira memang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya semua yang ada di sini, Mas Sukidi, ada Mas Ri, ada Bang Ferry, ada Romo Setio. Saya memang sangat kencang ketika berbicara tentang Prabowo ini, saya izin ke Pak Mahfud. Abah, saya manggil Abah ke Pak Mahfud. Hari-hari saya bersama Pak Mahfud di MMD Inisiatif, saya bilang, Abah saya harus bicara kencang soal Prabowo. Ini nggak bisa didiamkan begitu. Kata Pak Mahfud, ya memang kalau mau didengar ya harus kencang katanya. Lalu saya minta, karena saya punya segmen di platformnya Pak Mahfud Terus Terang Media, acaranya namanya Berani, berbicara dengan hati nurani, saya teriak-teriak di situ. Ya mumpung belum punya penyakit hipertensi di situ saya memang gas terus. Dan berikutnya saya gas. Ini ada 2 konten lagi, saya lebih ngegas lagi. Saya minta Prabowo turun malah. Ini ya mudah-mudahan berani aja itu platformnya Pak Mahfud menayangkan itu. Karena memang tidak ada pilihan lain. Saya pembelajar sejarah Islam, Bapak Ibu sekalian. Saya belajar di Zaytuna Institute di Hayward, di California. Saya tahu persis bagaimana proses-proses kekuasaan itu terjadi. Ketika kekuasaan di tangan khalifah-khalifah pada masa lalu itu dijalankan dengan totalitarianisme. Yang membunuh itu adalah either anaknya atau rakyatnya. Nggak ada pilihan lain. Kan kita semua tahu ada khalifah-khalifah yang dibunuh hanya karena dia dianggap totalitarian, dan itu bisa jadi menghinggapi Prabowo juga. Jadi teror-teror yang terjadi, saya juga korban teror. Saya mematikan akun X saya mematikan 1 nomor WA saya pakai 2 nomor WA, 1 nomor Tunis, 1 lagi nomor Libya. Karena memang saya punya SIM cardnya. Ketika saya bergerak di sana untuk menyadarkan teroris-teroris yang ditahan oleh polisi tentara-tentara Libya di Benghazi, saya kemudian dikasih nomor itu, saya pakai sampai sekarang. Tunis juga karena barokahnya Suhairi Misrawi, saya dikasih SIM card. saya pakai sampai sekarang. Jadi sebegitu menakutkannya buat saya bentuk teror ini, maksudnya bukan takut untuk kemudian tidak melawan, justru saya semakin melawan. Saya kemana-mana biasa aja. Saya terus terang, yang paling saya pikirkan adalah keluarga memang. Dan keluarga saya sudah saya ungsikan ke Malaysia. Saya carikan tempat tinggal di sana dan saya ungsikan anak saya semua. Anak saya kebetulan S2 di Skotlandia, jadi aman. Jadi di sini saya bisa leluasa karena saya dikuntit-kuntit juga. Bukan hanya dikuntit tentara, saya juga dikuntit jaksa juga. Karena saya sangat kritis juga terhadap hak impunitas jaksa waktu itu. Dan kuntitan-kuntitan itu terjadi sampai sekarang. Sampai saya harus ganti-ganti mobil, maksudnya naik Grab gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi saya, tadi Mas Sukidi udah bicara tentang patriotisme. Kalau buat saya, wallahi hidup saya udah saya wakafkan untuk negara ini. Nggak ada pilihan lain. Kalau memang kemudian besok mati saya nggak wajar, udahlah percayalah, saya mungkin diracun tentara itu.
Jadi ya buat saya tidak ada pilihan. Life once, enjoy it, move it. Kata Lincoln kan begitu. Jadi ya kita mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kawan-kawan. Dan kalaupun kawan-kawan misalnya diintimidasi, ya nggak apa-apa. Intimidasi saya akan terus bersuara. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyuarakan ini. Dan titik kuncinya tetap satu. Ya Prabowo harus turun. Nggak ada obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun kok. Entah turun karena gerakan-gerakan organik atau karena kesadaran sendiri. Poin utama itu. Yang paling terakhir adalah perang ini, perang. Ini paling terakhir. Kebetulan saya kemarin diwawancarai oleh Washington Post lewat Zoom. Saya bilang memang ke Washington Post bahwa perang ini tidak bisa diinisiasi secara parsial. Hari ini ada 3 tentara korban kita di Libanon. Di Lebanon itu memang tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Siapapun bisa terbunuh di situ. Wartawan pun juga sebelumnya terbunuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah Prabowo itu harus tegas. Dia sebenarnya mau berdiri di mana? Kalau memang dia tidak tegas berdiri, entah dia either berada di pihaknya Iran, entah dia either berada di pihaknya Amerika, dia harus memilih, tidak bisa dia bertindak abu-abu seperti ini. Kalau tidak, dia akan ditelan oleh geopolitik global yang akan berlaku setelah ini. Ini adalah restartnya geopolitik global. Saya kira kalau Iran menang, maka Indonesia akan menjadi negara yang ketinggalan dan Prabowo pasti akan dianggap bukan siapa-siapa. Jangan sok paling terkenal sendiri, jangan sok paling macan Asia sendiri. Dia akan jadi Hello Kitty itu. Saya bukan personal, tapi kalau dia tidak tegas dalam posisi, standing position dia dalam perang ini, pasti dia akan ditelan oleh rezim-rezim geopolitik global masa lalu dan dia akan hanyut bersama mereka. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Islah. Tiba-tiba jadi keringetan. Padahal AC kenceng. Ya, saya kalau ke sebelah kanannya langsung pasti digas lagi ya. Jadi saya akan bikin sedikit lebih landai dulu lah ya. Saya lihat tadi ada Almas, kemudian Danang juga mana ya untuk nggak biar ritmenya baik aja gitu ininya kan. Kalau musik kan mesti ada referen tapi balik juga ke intro gitu loh Bung Henry. Jadi saya kira kita akan melihat pembacaan di wilayah ekonomi dulu gitu. Peluang-peluang. Kalau ditanya peluang ya, tapi paling tidak memang banyak sekali terutama kan adalah hari ini adalah problem yang paling dirasakan ya adalah ekonomi gitu. Peningkatan pekerja sektor informal gitu ya, yang Jokowi rupanya nggak bisa menekan angka pekerja informal cukup banyak tuh, ya kan? Islah langsung dipanggil gitu. Langsung kata kawan itu, wah ini quotable nih. Oke. Ditinggalkan SBY pekerja informal kita 60, ditinggalkan Jokowi cuma ditinggalkan 59. Jadi cuma turun 1% selama 10 tahun itu. Jadi ya sekarang saya kira makin naik malah kalau kita lihat tingkat kesulitan di masyarakat. Apalagi habis lebaran ini. Kita bisa halal bihalal, para pekerja sektor informal di luar sana ya bisa halalnya doang saya kira. Bung Dipo silakan. Tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah panas sekali ya yang sebelumnya jadi agak berat ini kayaknya. Tapi Bang Ali betul sekali, ekonomi kita benar-benar di persimpangan berbagai macam masalah. Dan ini bukan hanya Prabowo saja, ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada selalu masalah. Mungkin kalau teman-teman ingat, tahun lalu kita ada efisiensi, ya kan? Kita juga ada sentralisasi, kita mengurangi transfer ke daerah. Lalu di lain sisi juga kita membentuk Danantara,
lalu pemerintah juga mulai involve dengan Bank Indonesia. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa fiskal kita memang tidak baik-baik saja. Selama beberapa tahun terakhir ini pendapatan pajak kita memang turun. Di lain sisi kita belanja pengeluarannya itu tidak mau kita kurangi. Apalagi dengan sekarang ada MBG, Koperasi Merah Putih. Nah sisanya itu ya kita berhutang. Ya kan? Jadi memang kita strategi berhutang ini sudah jalan bertahun-tahun. Dan makin lama makin susah ya kita berhutang. Sebagai contoh kecil saja, biasanya akhir tahun itu biasanya hutang pemerintah dia stop menerbitkan obligasi di minggu pertama. Ya kan? Kalau akhir tahun lalu sampai bulan Desember itu kita masih terus cari utang. Bulan Januari tahun ini, bulan Februari tahun ini kita juga cari utang terus. Malah kita fokusnya cari utangnya jangka pendek. Iya kan? Dan itu sebenarnya kalau dari sisi keuangan itu namanya mismatch. Karena kita kan kebutuhannya jangka panjang ya untuk pendidikan, infrastruktur, lain-lain. Tapi pendanaan kita jangka pendek. Jadi masalah fiskal ini memang sudah ada, terlepas ada masalah perang Iran atau tidak. Gitu. Jadi memang ini sudah kayak bisul mau pecah ya saya bilang. Jadi ini memang sudah sangat berat. Ditambah lagi dengan perang Iran ya. Tadi kayaknya Romo sempat bilang soal, oh ya kita menuju Indonesia emas. Perlu diingat, kalau ekonomi tuh Indonesia emas tuh titik paling tingginya. Habis Indonesia emas tuh ekonomi kita turun. Gitu. Jadi kita menuju Indonesia emas tuh sebenarnya hanya 20 tahun lagi kan dari sekarang. 2026, 2045 gitu. Jadi kita mesti bertanya dalam 20 tahun lagi ke depan kita bakal hit gak ya si tingginya itu. Karena kalau kita nggak hit kita pasti turun. Itu karena jumlah populasi berkurang. Jadi berbagai macam itu jadi 2045 itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya ending pertumbuhannya. Ya kan, bukan beginning of pertumbuhannya gitu. Itu makanya kita penting sekali banyak yang perlu kita siapkan sebelum itu. Jadi mungkin terlepas politik ya, saya rasa fondasi kita memang sudah sangat-sangat goyang. Data Bank Dunia tahun lalu itu nyebutin ada 194 juta orang, lebih dari 2/3 penduduk Indonesia itu pendapatannya di bawah Rp50.000 per hari. Ya kan, atau sebesar 1,5 juta. Ya kan, jadi hari ini lebih dari 2/3 orang Indonesia, 194 juta itu hidup di bawah 1,5 juta. Ya kan. Itu perumpamannya kayak anggur, gelas anggur ya. Jadi di satu sisi kita banyak sekali orang kaya, tidak ada middle class, kelas menengah, tapi orang miskinnya banyak sekali. Yang orang miskin ini yang 144 juta. Ya kan? Ditambah lagi sekarang dengan adanya perang Iran, itu sangat membebani banyak hal ya dari harga energi, inflasi, macam-macam. Tapi itu paling berat adalah membebani si subsidi pemerintah. Kita udah sempat hitung kalau pemerintah tidak naikin BBM, defisit kita akan mencapai 3,6%. Itu di atas batas undang-undang 3%. Tapi again, ini semua terlepas perang Iran kita sudah sangat kesulitan. Di akhir tahun lalu kita hit 2,9%, bulan Januari kita defisit, bulan Februari kita defisit. Jadi ini benar-benar masalah yang sangat fatal ya. Jadi menurut saya wajar sekali banyak yang mau bersuara, terutama dari ekonom-ekonom itu banyak asosiasi, ada asosiasi Aliansi Ekonomi Indonesia, berbagai macam, karena mereka melihat kita memang lagi menuju krisis, iya kan? Kalau dulu mungkin 98 kita krisis moneter itu kan nilai tukar, inflasi, hal-hal yang kita memang nggak bisa kendaliin, kita tuh nggak bisa kendaliin nilai tukar. Tapi yang resiko paling besar ini adalah potensi memasuki krisis fiskal. Kalau fiskal itu tuh cuman keuangan negara aja. Tadi yang pendapatan pajak sama ini, iya kan. Dan itu kalau kita nggak bisa atur, itu kita lebih sulit lagi dibandingin 98 kalau kita masuk ke cycle itu. Kalau 98 kita kan moneter kan, kita masih itu di luar kita. Ini gara-gara kita, ya kan. Kita krisis itu gara-gara kita nggak bisa ngatur keuangan pemerintah ini. Karena ugal-ugalan pengeluaran, pendapatan kita terbatas gitu. Dan kenapa menurut saya ini jadi pengamat itu tetap, terutama ekonomi ya, kalau saya jujur aja. Karena saat ini pemerintah ini mungkin Pak Prabowo, ya dia sama dayang-dayangnya di ABS-in aja gitu kan, asal Bapak senang gitu. Iya kan, sebagai contoh dia ke Jepang nih. Dia ke Jepang, dia bilang, wah kita dapat investasi 380 triliun.
Tapi sebenarnya dari 380 triliun itu 95% itu sebenarnya project Masela. Impact itu dari project 10-15 tahun lalu. Ya kan yang kita dapat tuh cuma 40 triliun. Jadi apa selalu dibohongi angka-angka ini ya. Dan ada banyak sekali angka, aduh saya mah nggak ada habisnya kalau ngomongin angka yang dipertanyakan ya. Justru di saat-saat ini kita benar-benar memerlukan cross and check balance dari ekonomi pihak ketiga gitu. Mungkin yang terakhir saya mau mention adalah soal ekonomi Prabowo ini ekonomi apa sih? Ya kan gaya sentralisasi ini nih apa sih ekonominya, konsepnya? Dia kalau pidato kan ekonomi Pancasila. Cuma apa sih? Apa nih ekonomi Pancasila itu apa sih? Ya kan? Dan sebenarnya singkatnya yang dijalankan Prabowo ini adalah state capitalism atau kapitalisme negara. Ya kan? Kapitalisme negara itu ada contoh yang sukses, ya kan? Itu sebenarnya mungkin Cina, kalau kita lihat, ya kan? Tapi juga sebenarnya Jepang dan Korea mereka juga state capitalism. Bedanya Cina dan Jepang dan Korea, Cina itu semuanya negara. Saya yang ngerjain, MBG saya yang ngerjain. Ya kan bagian ini saya yang ngerjain. Kepala dinas beli mobilnya saya yang beli gitu. Jadi konsepnya saya. Iya kan? Konsepnya jadi dia benar-benar pemerintah yang menjalankan semua. Kalau yang Jepang dan Korea itu dia swasta itu tetap berperan. Ya kan, jadi kalau misalnya ada MBG-nya ajak UMKM-nya involve. Ya kan, sedangkan kalau sekarang kan modelnya saya. Dan itu sudah banyak sekali di mana pemerintah itu tidak punya skill. Jadi contoh kecil aja misalnya di MBG ya. Di MBG salah satu yang mereka tadinya SPPG itu bisa beli kedelai langsung dari pemain. Ya kan, tetapi di awal Januari, stop, dia harus beli hanya dari ada subsidi anak perusahaannya Food ID. Ya kan? Tetapi si Food ID ini dia tidak punya truk, dia tidak punya gudang, dia tidak punya sales. Yang ada harga kedelai di Indonesia tuh naik Rp1.000 per kilogram karena ketidakbecusan. Dan menurut saya banyak sekali masalah-masalah ini kayak Kopdes tadi ngomongin soal mobil, apa segala itu kan contoh yang nyata ya bahwa kita memang tidak punya skill ini. Nah kembali lagi jadi si state capitalism ini sebenarnya butuh 3 syarat agar sukses. Jadi yang pertama tidak boleh ada korupsi, kedua kebijakannya harus bagus, dan ketiga pejabatnya harus handal. Ya kan? Tiga-tiganya ini kita mungkin tidak penuhi. Kalau dari ekonomi saya bisa confirm itu yang Menko Perekonomian bukan lulusan ekonomi, Bahlil bukan expert di Minerba, ya kan? Itu jadi kita tidak penuhi ketiga-tiga syarat itu, akhirnya apa? Kemungkinan besar kita jadi Venezuela. Karena itu juga state capitalism, gitu. Jadi mungkin untuk penutup aja, mungkin biar nggak terlalu panjang, itu di saat-saat seperti ini, ya kan, apalagi karena perang Iran, harga minyak sangat tinggi, pemerintah sudah waktunya memiliki sense of crisis. Saat ini ekonomi kita bukan ekonomi as usual, ya kan, kita sudah harus mulai ada sense of crisis bahwa ekonomi tidak baik-baik saja saat ini, ya kan. Kalau misalnya perusahaan tidak perform, biasanya sih manajemennya diganti, ya kan. Jadi harapannya, ya kan, paling tidak minimal kita harus ada reformasi ekonomi ya. Karena mungkin 98 kita ada reformasi politik, tetapi secara ekonomi kita benar-benar mencapai sana. Gitu. Mungkin sekian aja, Mas Alif. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dipo. Tepuk tangan. Dipo Satria Ramli. Nah, tadi udah menyebut mengenai korupsi ya. Jadi saya kira ya Almas ya. ICW habis ini. Bung Danang. Oke, jadi kalau kita menyimak beberapa hal yang tadi disampaikan, memang saya jadi teringat begini nih Bung Dipo. Ekonomi itu katanya penurunan dan pertumbuhannya seperti kurva S. Jadi katanya kalau sudah turun, ya tinggal tunggu naiknya aja. Kira-kira gitu kan. Kalau udah sampai puncak dia bakal turun lagi. Tapi kan di setiap tahap itu saya kira perlu digarisbawahi yang tadi disampaikan ya. Bagaimana mungkin bisa naik gitu kan. Kalau CEO-nya masih yang itu juga kan gitu. Itu kan pesannya tadi dia ngomong begitu loh. Ada 3 syarat. Pejabatnya harus kredibel. Artinya ya Bahlil mungkin kredibel ya di mata Jokowi sebelumnya. Dia bisa ngumpulin Taipan. Ya ngumpulin Taipan banyak sekali dibawa ke IKN di Kalimantan untuk investasi di pembangunan hotel dan rumah sakit dan sebagainya gitu kan. Bagaimana ceritanya bisa sampai sana?
kepada Jokowi, Bahlil bilang, Bapak nggak usah tanya prosesnya, yang penting Bapak tahu hasilnya. Gitu. Itu Bahlil tuh. Gitu. Jadi ceritanya ketika dia ketemu dengan para taipan-taipan itu, misalnya, ayo dong invest di IKN. Wah masih berat lah penduduk yang nggak ada, masa kita bangun hotel? Ini kan investasi Bapak di Indonesia banyak ya. Di tambang, di otomotif, di mana. Kalau nggak mau investasi di IKN, jangan-jangan investasi di tempat lain bisa susah loh. Nah ini kan menteri yang ngomong begitu itu kan jadi nadanya ancaman gitu kan. Nah itu yang dia maksud sebagai Pak Presiden nggak usah tanya prosesnya, tanyalah hasilnya gitu. Korupsi kelihatannya direstui nih dari tingkat atas sehingga praktek di bawahnya itu lebih dari sekedar pungutan-pungutan liar gitu. Tapi menjadi begitu terstruktur dan sistematis. Itu saya kira cuma pengantar doang, Almas gitu ya. ICW yang lebih tahu banyak, jadi saya kira Almas Safrina silakan. Udah cukup dong, bawa aja nggak apa-apa kopinya. Tepuk tangan, silakan. Ya. Oke. Dipo ketinggian. Iya, terima kasih Mas. Ini saya terlambat dan nggak mempersiapkan apapun sebetulnya karena tidak tahu bahwa akan ada diskusi yang seperti ini. Sebelumnya maaf terlambat jadi tidak sempat mengikuti. Mungkin tadi sudah banyak yang menyampaikan gagasan. Agak bingung juga nih sebenarnya mau ngomongin apa, tapi menyambung tadi ya dari yang sebelumnya disebutkan bahwa kita itu sebetulnya sekarang butuh pemerintah yang paling nggak paham atau punya sense of crisis yang bagus. Justru kalau saya melihatnya itulah yang kita nggak punya. Yang kita punya adalah pemerintah atau pejabat publik yang punya sense ada masalah apa, bagaimana caranya mereka mengeruk keuntungan yang lebih. Bukan untuk kepentingan publik yang luas, tapi untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, atau ya kepentingan politik parsialnya. Bicara kasus korupsi, sebetulnya juga sudah banyak korupsi yang menunjukkan itu. Sekarang mungkin kita bicaranya soal, wah ini ada perang konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, dampaknya nggak main-main, bisa sampai ke Indonesia juga. Ini sekarang orang udah banyak yang ngomongin soal krisis gas. Mungkin kita tinggal hitungan hari aja ya kalau nggak ada kebijakan yang progresif yang jelas dari pemerintah kita, bukan tidak menutup kemungkinan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan kita akan menghadapi krisis-krisis itu. Tapi ini kan bukan hal yang pertama. Kita pernah, kalau teman-teman ingat ada COVID-19, pasti ingat ya, itu bukan berapa belas atau puluh tahun yang lalu, baru 5-7 tahun yang lalu begitu ada COVID-19, kita punya pejabat publik yang justru melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19. Bukan hanya di level birokrat lapangan, tapi bahkan sampai ke menteri dan DPR. Jadi ketika tadi mendengarkan Mas Dipo ya, menyebut kita butuh nih pemerintah yang sense of crisis. Nah, saya justru agak ragu di situ karena kesalahan paling awal atau paling fatal sebelumnya adalah presiden kita itu memilih para pejabat publik, kursi-kursi pimpinan kementerian misalnya, itu bukan berdasarkan rekam jejak dan kompetensi gitu. Jadi kita udah gagal di situ. Akhirnya yang terjadi adalah yaitu yang kita punya adalah pejabat negara, pimpinan lembaga negara yang rasanya lebih ke punya sense mereka harus aman duluan gitu ya. Bisa mengeruk apa gitu dibanding dengan paham krisisnya lalu datang dengan solusi apa. Dan rasanya soal korupsi bansos itu kan bukan cuma satu-satunya contoh. Di level daerah pun ya banyak sekali contoh di mana ada bencana tapi yang kemudian lahir adalah ada korupsi di dalamnya dan sebagainya. Nyambung lagi tadi di pembicara sebelumnya ya sempat menyebut bukunya Fukuyama. Sebetulnya kan 3 poin negara modern menurut
Fukuyama tuh sederhana aja, 3. Negara yang kuat, rule of law atau supremasi hukum, kemudian yang ketiga juga akuntabilitas. Nah di akuntabilitas ini yang juga tidak kalah penting sebetulnya. Di situ muncul soal kebebasan pers, teman-teman jurnalis yang nggak takut untuk memberitakan, untuk meliput apa masalah yang terjadi, kejanggalan dan sebagainya, soal kebijakan dan sebagainya, termasuk soal masyarakat sipil. Negara yang modern, yang sukses itu tidak akan berhasil ketika tiga-tiganya tidak berjalan dengan seimbang. Nah, coba kita sekarang refleksikan, paling nggak di kondisi sekarang di Indonesia, negara yang kuat, rule of law dan juga akuntabilitas, rasanya kita sama-sama minus di ketiga poin ini. Negara yang kuat, apakah iya negara kita kuat? Terlihat kuat, seolah-olah kuat mungkin iya. Kalau berpidato, kalau ngomong itu bergelegar dengan jargon-jargon yang sebetulnya nggak napak gitu ya. Nggak napak, hanya pengulangan-pengulangan dan kosong begitu. Kalau ngomongin soal supremasi hukum, soal rule of law, makin kesini apalagi kita ngomongin pemberantasan korupsi, ada berapa banyak kasus ketika penegak hukum menangkap tersangka kasus korupsi, kemudian muncul prasangka-prasangka misalnya soal politisasi, soal kriminalisasi dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan juga bahwa bahkan trust kepada penegak hukum pun sekarang kita nggak punya. Dan di aspek yang lain soal penegakan hukum juga semakin kesini juga semakin dipertanyakan karena banyak juga kawan-kawan kritis gitu ya, bahkan bukan cuma aktivis tapi juga mahasiswa atau warga yang terdampak. Ada komunitas di Sageakia, kemudian di Halmahera Utara dan sebagainya yang mereka bahkan harus berhadapan hukum begitu hanya untuk mempertahankan hak atas lingkungan mereka yang bersih dan sehat dan sebagainya. Jadi rule of law yang mana? Begitu juga soal komponen yang ketiga ya, soal akuntabilitas. Media ada, tapi seperti yang kemarin banyak disuarakan soal self censorship ya. Ini kan juga patut kita maknai atau lihat bahwa fenomena ini lahir karena memang ada kekuatan politik yang mungkin bergandengan dengan kekuatan hukum dan kekuatan ekonomi yang kemudian sebegitu menakutkannya sehingga komponen atau aktor-aktor akuntabilitas termasuk itu media di dalamnya sebagai penopangnya ini jadi takut gitu, jadi ragu karena bukan hanya rentan berhadapan dengan hukum tapi juga rentan ya tidak bisa berjalan juga bisnisnya. Demikian juga kita di masyarakat sipil. Ancamannya tadinya saya berpikir bahwa ancaman masyarakat sipil apalagi yang di Jakarta gitu ya untuk masyarakat sipil di level nasional misalnya Kontras, ICW dan yang lain-lain. Ini umumnya doxing ya kan, serangan-serangan digital atau laporan-laporan hukum. Tidak banyak dan rasanya terlalu vulgar untuk melakukan serangan-serangan fisik semacam beberapa tahun yang lalu ada Tama Langkun di ICW yang dibacok atau penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras. Tapi kasus Andri Yunus itu menyadarkan kita bahwa ternyata hari ini ancaman yang bisa kita hadapi itu bisa berbagai macam gitu. Bahkan dengan metode atau cara yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya kan? Novel Baswedan disiram air keras, Andri Yunus disiram air keras. Saya pikir kayak kok pakai cara yang sama ya, pakai air keras gitu, semacam ada pola di situ dan sebagainya. Jadi saya semakin menyimpulkan bahwa ya kita itu sekarang peran kita di masyarakat sipil, di media begitu itu semakin dibutuhkan karena semakin banyak kebijakan publik yang mengganggu akal sehat, tapi di saat yang bersamaan resiko dan ancaman hambatannya juga tidak main-main begitu. Jadi sebetulnya ya saya ingin menyampaikan apresiasi juga bahwa masih banyak
aktor-aktor dan kawan-kawan yang di tengah situasi ini kita menolak untuk menyebut takut gitu. Menolak untuk menyatakan mundur, tapi justru sebaliknya. Seperti yang Del Pedro sampaikan gitu ya, semakin ditekan semakin melawan. Dan saya rasa itu memang yang hari ini dibutuhkan. Kita tidak punya banyak pilihan dan memang organisasi seperti ICW ataupun lembaga Bapak Ibu yang ada di sini, ini kan memang tidak lahir dari ruang yang tenang ya. Tidak lahir dan tidak tumbuh dari kondisi yang nyaman gitu. ICW lahir 98 pasca reformasi juga bukan lahir karena keadaannya baik-baik saja, tapi karena kesadaran bahwa pasca reformasi itu perlu ada kelanjutan untuk mengawal pemerintahan agar bersih dari korupsi gitu. Jadi rasanya ya di kondisi ini pun kita bisa bertahan dan yang penting kita lakukan adalah ya saling menguatkan. Karena kalau enggak kita mau berharap pada siapa gitu. Enggak ada lagi oposisi dalam pemerintahan. Check and balancesnya juga enggak jalan. Mau berharap ke penegak hukum ya banyak juga kritik terkait dengan penegak hukum kita sehingga penegak hukum harus ditempatkan juga sebagai subjek untuk kita awasi. Bukan sebagai subjek yang kita bisa bersandar sepenuhnya ke mereka, kita lapor kasus kemudian selesai gitu ya. Tapi mereka justru juga penting untuk menjadi sasaran untuk dimonitor, juga untuk di reform gitu. Mungkin itu ya terakhir dari saya, semakin kesini rasanya kita perlu semakin menyadari juga bahwa korupsi itu rasanya memang sudah bertransformasi dengan sangat luar biasa, nggak cuma sesederhana suap menyuap atau ambil kerugian negara, tapi sekarang memang sudah sedemikian terinstitusionalisasi gitu. Korupsi, tapi kita nggak bisa bilang dia korupsi karena hukumnya juga sudah didesain, sudah dimanipulasi gitu. Jadi di atas kertasnya semacam baik-baik saja, beberapa inisiatif untuk sistem akuntabilitas juga diadopsi gitu ya. Oh sekarang kita ada e-procurement, kita sudah ada bla 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 gitu ya, digitalisasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak banyak mengubah problem lapangan di mana korupsi masih menjadi problem yang sangat besar di situ. Jadi kita perlu juga melihat bahwa korupsi semakin menjadi problem yang terinstitusionalisasi, tersistematis begitu ya. Kita perlu bergeser tidak hanya bicara kasus per kasus, tapi juga bagaimana membangun sistem dan regulasi juga komunitas ekosistem anti korupsi yang lebih bagus lagi. Semoga forum-forum seperti ini semakin bagi saya sih ini kayak merawat semangat kolektif ya. Jadi yang tadinya kayak pasti kita tuh ada kelelahan atau ada ketakutan di balik ucapan bahwa kita tidak takut, kita berani gitu ya. Dan forum-forum seperti ini saya rasa salah satu hal yang merawat keberanian itu. Jadi boleh tepuk tangan untuk semua teman-teman yang tetap hadir di sini dan menyuarakan keberaniannya gitu ya. Sampai panggung sebelum ini juga panas betul ngomongin Prabowo turun gitu ya. Walaupun dalam kepala saya kalau Prabowo turun lalu siapa presiden kita gitu ya. Saya sih tidak saya tidak rela gitu. Saya tidak rela, bukan tidak rela tidak punya presiden seorang Prabowo gitu ya. Tapi saya tidak rela ketika saya misalnya punya presiden seorang Gibran Rakabuming Raka gitu yang kita tahu untuk masuk menjadi calon wakil presiden saja itu sudah sedemikian parahnya menghancurkan marwah dari Mahkamah Konstitusi dengan ya Mas Ferry di Dirty Vote sudah banyak mengulas itu, jadi saya tidak mau menambah panas panggung ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Almas, ICW. Forum ini tadinya di set kita duduk meja bundar gitu ya, Bung Wakil ya gitu. Tapi nanti kan meja bundar tuh nggak seru lah gitu. Dan kita nggak punya meja jati seperti yang ada di Hambalang itu. Jadi akhirnya dibuat formatnya stand up gitu loh. Selain lebih rileks juga biar ada
ada lucu-lucunya gitu. Karena kita harus melawan dengan riang gembira kan gitu. Nah, tapi Almas tadi sudah membangun jembatan ya untuk kepercakapan kita selanjutnya. Kekhawatiran tentang loh kalau orang ini begini gitu, lalu yang begini yang itu gitu kan. Tapi saya kira maksudnya gini loh Bung Ferry, kalau Prabowo jatuh ada kekhawatiran yang naik Gibran gitu loh. Nah kan sebetulnya gitu kan. Sebetulnya pasal 8 ayat 3 menurut Bung Ferry begitu ya. Ini tuh memungkinkan untuk tidak begitu kejadiannya. Jadi saya kira kita nanti akan ngomong panjang secara informal lagi. Tapi udah menjelang pukul 15, jadi nanti kita akan tutup dengan Prof. Saiful Mujani. Tapi kita mendengar dulu nih uraian bagaimana logika dan gerakan pasal 8 ayat 3 ini bisa terjadi gitu kan. Kemarin di Amerika ada 50-51, 50 negara bagian, 50 aksi, 1 tuntutan. Ada 8 sampai 9 juta orang turun menuntut agar ya ini isunya kepada Trump. Nah itu dia bagaimana di Indonesia gitu kan, yang tadi dimulai sejak awal diperkuat oleh Islah Barawi dan garis bawahi Almas tadi tidak terjadi. Silakan Bung Ferry, Ferry Amsari, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Romo, para senior banyak nih, nggak sebut satu-satu. Sebenarnya paceklik ketatanegaraan itu sudah terbaca jauh hari. Persis seperti mimpi seorang raja di era Nabi Yusuf. Maksudnya raja itu bermimpi akan terjadi paceklik luar biasa, dan mimpi itu sudah ditafsir oleh Nabi Yusuf dengan baik. Ya kurang lebih paceklik ketatanegaraan ini sudah ditafsir oleh banyak pakar hukum tata negara juga bakal terjadi. Alasannya sederhana tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Coba bayangkan hari pertama. Dengan melantik, mau bilang kekasih hati nggak tepat kayaknya. Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana. West Wing-nya istana. Yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti dulu. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang diubah. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu barang. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif, kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi? Faktornya ada 3. Mas Islah, pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti Teddy itu tidak terjadi hanya di Teddy, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar
mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy, jadi Letnan Kolonel sekarang. Persis, semua hal. Kalau ada masalah keuangan, potong sana sini tanpa perlu pertimbangan. TKD dihilangkan, ya. Bahkan lebih konyol lagi, Prabowo pertama ini, ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG, yang dilakukan adalah pecat sebagian besar P3K. Ini pegawai kota obat istilah saya. Sudah penuh penderitaan mereka. Dipecat supaya petugas SPPG dilantik jadi P3K. Coba bayangkan. Logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya belakangan penyesuaiannya. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Dari mana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas, pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Jadi bagi saya kebijakan-kebijakan dadakan yang melintas di kepala Presiden Prabowo itu adalah ancaman dan gambaran bahwa Presiden tidak tahu ketatanegaraan sama sekali. Kalau dia tahu, dia akan melakukan prosesnya. Tidak heran salah satu keluh kesah teman-teman Bappenas, nanti kalau Mas Kidi ketemu orang-orang Bappenas ya, Prof. Saiful, salah satu yang menarik adalah tidak ada program negara yang melewati Bappenas. Bayangkan, ini kacau. Cuman kita belum mau mengakui, masih ada bekas sisa-sisa Jokowi di hati Mas Alif itu. Jadi sisa Jokowi itu sebagian adalah Prabowo gitu ya. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa. Dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Bayangkan kalau semua program itu dadakan. Tidak heran BOP dan ART juga program yang terlintas di kepala Presiden ketika berkunjung ke luar negeri. Kenapa terlintas? Karena mekanismenya menurut konstitusi pasal 11 Mas Alif adalah mau pergi buat perjanjian internasional minta persetujuan dulu. Pasal 11 itu kan bilang perang, perdamaian, perjanjian internasional lain minta persetujuan DPR. Bro, saya mau ke Amerika buat BOP, setuju nggak? Baru berangkat. Pulang menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000, pasal 9, 10, 11-nya, pulang minta pengesahan. Jadi setelah setuju, pergi, sepakat sesuatu, nanti pengesahannya dalam bentuk undang-undang, kalau itu ratifikasi, minta ke DPR lagi. Dan Presiden tidak pernah melakukannya, Prof. Harusnya, menurut saya nggak apa-apa Prof. Saiful waktu pemilu berbohong sedikit. Bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Demi kemaslahatan yang terjadi hari ini ya. Karena ini orang nggak mungkin dan tidak boleh dimenangkan sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat. Konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh Presiden. Dan ini kan kekacauan pemilu juga Bang Rey. Bang Rey sih kurang beringas waktu melawan Prabowo. Coba 2024 itu, kalau Prabowo dilantik dengan kecurangan ini, revolusi terjadi. Kata Ray Rangkuti ya, bukan kata Ferry Amsari ya. Mungkin ada harapan lah ya, perlawanan agak lebih memanas gitu.
Dan memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Lalu siapa yang salah? Masuk kita ke fase Prabowo ketiga. Kalau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan adalah presiden. Kepala pemerintahan. Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa, yang salah presiden. Jadi Bang Wakil Kamal jangan bilang, siapa yang salah? Pakai berputar-putar loh, Teddy lah salah, inilah yang salah, presiden salah. Orang nomor 1 di Republik, kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi orang nomor 1 salah. Kalau ada rumah berantakan, jangan salahkan istri, anak-anak, kepalanya yang salah. Jangan pakai ngeles, ya ini istri saya, bla bla bla. Kepalanya yang salah. Begitu juga dengan negara, kepala pemerintahannya yang salah. Itu sebabnya apa yang terjadi belakangan ini, kita bisa lihat presiden tidak mau bertanggung jawab dengan data-data yang muncul sebagai bentuk kesalahan pemerintahan. Nggak peduli itu, MBG telah menimbulkan keracunan, kepala pemerintahan yang tidak benar ini akan berkata hanya 0,00001 yang keracunan. Kalau dia buat konsep presentase seperti itu, ya pasti kesannya sedikit. Tapi kalau dia lihat angka yang menjadi korban keracunan, banyak itu. Harus diingat pertanggungjawaban kepala negara, kepala pemerintahan itu. Satu warga negara yang menjadi korban karena kebijakannya itu banyak. Ini sudah ada yang 3 meninggal BOP, masih bilang ini adalah jiwa-jiwa patriotik. Ya. Rai Rangkuti adalah pengacau yang perlu ditertibkan. Itu kan dia mencoba, ya, mencoba menghilangkan sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan dan menimpahkan permasalahan itu kepada orang lain. Padahal dia yang bermasalah. Data-data ini dia yang membuat kerusakan. Kalau saya berpikir daripada kita menghabiskan uang untuk ngirim prajurit dan mengorbankan putra-putri terbaik bangsa, ya bagusnya mundur segera. Apalagi publik pasti menyambut kan. Siapa yang setuju Indonesia gabung dengan koalisi Amerika dan Israel? Masuk ini ada 4 abu yang bermasalah di dalam konteks Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu Janda. Bagi ibu-ibu rumah tangga ada 2 abu. Abu Janda dan Abu Gosok, itu masalah. Ini problematika menurut saya yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Presiden Prabowo yang nomor 3 ini. Jangan dia kamuflasekan data kepada publik. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0. Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal Mas Islah kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih.
pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Lalu kemudian mencari kesalahan. Yang lebih menarik Prof. Saiful, Presiden menyalahkan orang tidak menyalahkan orang-orang seperti Cak Islah ini saja. Tapi sampai Nabi Musa. Dalam pidatonya berturut-turut saya tulis di majalah Tempo, Presiden selalu mengatakan bahwa kendala soal bencana dan lain-lain itu harusnya publik bersabar. Karena dia tidak punya tongkat Nabi Musa. 3 kali berturut-turut dia. Kalau dihitung yang lama-lama, itu banyak sekali soal tongkat Nabi Musa itu. Padahal dia punya, Romo, tongkat komando. Tapi dia tidak pakai. Contoh tidak dipakainya tongkat komando adalah ketika kasus Andri Yunus, komando itu tidak muncul. Kalau tidak ditanya Najwa Shihab, nggak ada itu perkataan ini teror. Presiden yang baik dalam menghadapi kekacauan seperti ini harusnya langsung pidato. Ini sampai hari ini tidak ada ucapan duka bela sungkawa dari Presiden. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ketiga, dia ingin semua terbongkar dan memastikan daulat sipil di atas kekuasaan militer. Nggak ada, satu pun tidak ada. Saya agak takut bilang satu pun tidak ada begini kayak OC itu ya. Dulu Mas BW bilang ini bukan OC Ferry, ini 3 masalah, 3 solusi katanya. Mas BW itu salah pun saya pikir ucapannya terasa benar. Itulah ciri-ciri orang presiden. Salah tapi orang meyakini apa yang harus dia perjuangkan. Karena yang muncul itu hati. Jadi presiden itu pasti dan pasti bisa salah. Tapi presiden itu kan the power to persuade, kata Newstad ya gitu ya. Kekuasaan untuk membujuk rayu, meyakinkan orang banyak. Dia bisa saja salah, tapi orang yakin dia punya niat baik untuk memperjuangkan. Masalahnya, presiden sudah tahu salah, mau menyatakan kesalahan itu adalah masalah orang lain. Nah ini yang terjadi yang kemudian membuat Prabowo adalah masalah Republik ini. Jadi masuk ke poin Almas ya. Karena 3 masalah Prabowo ini dan masalah itu di dia semua gitu ya. Bagaimana kalau ternyata dia terdampak ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf tadi siapa yang Cak Islah. Impeachment bukan kudeta. Kudeta mungkin bisa jadi masalah. Impeachment itu konstitusional, ada di Undang-Undang Dasar. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara Undang-Undang Dasar. Setiap presiden bisa diteriaki, di-impeach. Boleh dan bisa. Karena ada di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Syarat-syaratnya. Impeachment. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional, pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu
Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Terakhir, karena Mas Alif sudah bergerak-gerak ya, ini kapan mundur nih makin berbahaya. Saya titipkan yang berbahaya setelah pembicara setelah saya ya. Jadi yang tadi sebelum-sebelumnya aman tuh. Saya pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak, di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahannya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin menghadapi satu orang Donald Trump turun sekitar 8 juta orang. Sekarang para pengamat, akademisi, teman-teman NGO dianggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya. Pengamat yang kemudian tidak senang kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh anti asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan Prof ke luar negeri. Bro. Tapi yang dituduh kita. Nah ini kekompakan yang perlu dibangun yang menurut saya harus mulai dan harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik seperti Mas Sukidi, Prof Saiful, Romo, kalau Cak Islah orang lapangan nih. Perang beliau yang mimpin. Orang-orang baik semacam itu tadi harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Lalu tokoh-tokoh pemberontak seperti Lucius Carus, Rai Rangkuti harus mulai turun bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada ini tidak boleh ada sebab republik yang diminta adalah republik konstitusional. Sekian, makasih. Assalamualaikum. Thank you, udah Ferry. Tadi udah disebut nih, Prof Saiful Mujani yang sekaligus juga akan menutup pertemuan kita sore ini. Ya ruangannya nggak ditutup, jadi kita masih bicara santai lagi. Tapi ya biar kesannya ada formalitasnya aja gitu. Jadi ada ditutup. Saya kira memang perlu dibungkus juga ini Prof. Tadi di awal, bukan di awal, barusan udah Ferry menyampaikan bahwa ya waktunya sudah perlu untuk melakukan yang lebih kencang lagi gitu. Apa yang terjadi sekarang ini nggak boleh ditunda-tunda lagi. Kita nambah 1 hari membiarkan pemerintah ini berjalan, tentu nambah 1 korban lagi gitu. Korbannya kan bukan hanya secara langsung luka secara fisik, tapi kualitas dan martabat kehidupannya kan makin hari kita tuh makin anjlok gitu ya. Dan saya kira kita tidak perlu khawatir juga untuk kalau ini jatuh lalu dua-duanya jatuh lalu bagaimana terjadinya. Saya kira di sini kita perlu juga pakai kata pokoknya nih udah gitu kan. Ya pokoknya jatuh aja dulu gitu loh. Gitu. Sesudahnya kita bisa bicara lagi kan begitu. Paling tidak ruangan politiknya kan terbuka. Kalau sekarang kan di ruangan politik yang tertutup kita mau bicara apa? Rumit begitu kan. Jadi justru ketika ruangan politiknya dibuka kita bisa berbicara untuk kemudian menentukan apa yang bisa apa yang harus diperbaiki dan bagaimana kita ke depan. Prof, silakan tepuk tangan untuk Prof Saiful Mujani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini saya nggak boleh mendinginkan sesuatu ini. Nah itu tantangannya, jadi agak berat nih Fer. Ya,
Itu kesimpulan Anda udah sangat bagus. Jadi membuatnya lebih bertenaga gimana caranya? Tapi saya kembali ke judul, ya, kembali ke judul. Mungkin ada kerisauan di antara kita, di antara teman-teman dengan peristiwa-peristiwa terakhir, pengamat yang mau diracun lah atau apapun namanya. Tapi kok saya nggak merasa itu, nggak merasa takut maksud saya. Seperti istilah tadi, mungkin karena udah tua, apalagi kalau bukan mati kan, udah tua gitu ya. Tapi mengingatkan kembali bahwa presiden ini betul-betul sudah tidak presidensial. Betul-betul sudah tidak presidensial. Udah nggak punya lagi, tadi udah diuraikan banyak, saya hanya menyimpulkan aja. Nah oleh karena itu, jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Ya. Jadi teman bilang ke saya, jangan kasih ke publik, ngomong ke publik, menyampaikan kepada Prabowo dan teman-temannya supaya begini, supaya lebih baik. Kira-kira kayak begitu kan? Itu nggak akan turun. Kalau begitu dikasih ini kan, dikasih resep supaya lebih baik pemerintahannya kan begitu. Itu nggak akan turun. Tapi saya bilang, tapi orang ini nggak akan dengar. Itu untungnya gitu loh. Jadi dia sudah menggali sebetulnya, udah melekat pada dirinya, dia memang harus jatuh gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau tadi Ferry bilang impeachment, dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan begitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ipul. Jadi oke teman-teman, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kesimpulannya sudah jelas, tidak perlu dibacakan. Ini di luar konstitusi ada jalur lain yang namanya jalur Habermasian gitu ya Romo gitu. Memperlebar salon-salon seperti ini gitu. Ini kan salon ya kalau di Prancis sana ya, lounge gitu untuk supaya semakin banyak dan ujungnya adalah jalan yang dianjurkan tadi, sebuah jalan keselamatan sebetulnya kan. Gitu ya Kang Ipul. Keselamatan Indonesia ditentukan oleh apakah kita mau terus menyelamatkan Prabowo atau tidak kan gitu.
Jadi kalau Indonesia mau selamat, rakyat mau selamat, ya dia harus dihentikan. Gitu. Saya cuma nyimpulin, untung TV udah pulang. Gitu. Ini kan kamera temen, nggak apa-apa gitu kan. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan sudahi dulu pertemuan kita secara formal ini. Silakan teman-teman melanjutkan baik di ruangan itu maupun di kedai.